Nggak tahu, saya nggak tahu. Memang saya pernah ketemu satu kali itu bulan Mei 2019, jauh sebelum Aurel pacaran. Saya nggak ketemu ya, jadi papasan di belakang panggung. Jadi memang saya belum kenal, saya belum tahu karakternya, saya tidak mengenal sosoknya. Nah kalau itu aku belum kenal, tapi aku pernah ketemu di satu acara sama Mimi Kade. Dan waktu itu tapi belum deket kayak sekarang ya. Tapi waktu itu kita ngobrol, Mimi Kade juga selfie sama aku bareng gitu, lucu deh. Sebenarnya kalau seorang anak perempuan tuh minta restunya ke bapak sih ya. Yang dalam agama kalau nggak salah ya, koreksi kalau aku ada salah. Kalau nggak salah, kalau anak perempuan itu ke bapak bukan ke ibu. Tapi aku sangat senang ketika misalnya aku bisa punya waktu nanti ketemu suatu hari sama Mimi Kade. Karena sama bunda aku deket banget. Sekarang sama Mimi Kade semoga aku juga bisa deket banget. Dan Aurel juga aku harap semoga nanti dia kapan bisa ketemu sama mama papa aku juga walaupun di Malaysia, entah apa kita nyusul ke Malaysia atau gimana gitu kan. Kalau kata abang memang bener, kalau di Islam kan memang kalau misalnya minta restu kan harus dari bapak ya kan, apalagi kan aku anak perempuan. Jadi menurut aku ya yang penting dia sudah menyatakan keseriusan dan udah ngomong juga ke pipi juga, buat aku ya it's fine gitu. Berita-berita yang beredar itu kan mau tidak mau ya pasti akan ada aja berita yang masuk ke saya gitu ya. Tapi kan sejauh ini memang belum ada ucapan atau perkataan secara lisan yang disampaikan secara verbal dari putri saya ke saya. Ya otomatis memang saya belum tahu apa-apa, belum dilibatkan dan melibatkan sejauh apa-apa, sejauh apa-apa. Karena memang saya tidak tahu sudah sejauh mana apa yang sudah disampaikan, diperbincangkan. Jadi jangan juga dijadikan pemberitahuan yang ada di luar itu adalah sebagai pemberitahuan untuk saya gitu kan. Harusnya sebaiknya memang kan sejatinya saya dengar sendiri langsung gitu aja. Aurel anak yang dewasa. Aurel mengerti rambu-rambu itu dengan baik. Karena aku lihat bagaimana diskusinya dia dengan Asanti sama bundanya cukup intens dan cukup terbuka. Bundanya menghargai ruang-ruang itu dengan baik. Dia tidak terlalu involved, tapi memberikan pakem-pakem yang sewajarnya anak kepada orang tua. Bahwa Asanti menjaga itu sangat kuat dan Aurel sangat straight. Bunda bicara dengan Aurel tentang hal itu. Tapi biarkan itu proses berjalan alami dengan baik. Karena itu harus panjang, tidak bisa sesaat. Dan aku melihat Aurel ada usaha ke situ. Dan bundanya pun memberikan pandangan itu dengan benar bahwa Aurel harus gini, harus begini. Dan Aurel mengartikan itu. Banyak pertanyaan seperti itu. Nanti proses ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Karena usaha itu harus berjalan seperti itu. Ya kita lihat nanti perjalanannya seperti apa. Sepertinya sekarang mendingan ini ya, karena memang kemarin yang diketahui banyak intrik atau banyak kayaknya saya juga maunya silent treatment aja ya. Saya lebih baik mundur dulu gitu untuk tahu, bisa melihat. Kita harus mundur. Kadang kita tuh jangan terlalu melibatkan diri kita untuk ingin tahu segalanya, tapi lebih baik ada saatnya juga kita mundur untuk bisa lebih melihat perspektif yang lebih besar. Aku selalu punya pandangan terhadap Aurel dan ibunya. Mereka memang harus punya ruang untuk itu. Bahwa itulah privasi dia dan itulah privasi ibunya terhadap Aurel. Biarkanlah waktu, karena buat aku itu semua proses yang mudah-mudahan bisa segera terlerai dengan baik.
Jadi saya pikir yang mesti digarisbawahi adalah memang lebih baik saya mundur dulu dari semua pemberitaan dan lain-lain, biarkan saya fokus dulu untuk mengurus anak-anak saya yang kecil yang memang prioritas untuk saya jaga sekarang, karena secara fisik juga mereka bersama-sama saya, dan juga suami saya juga alhamdulillah memberikan absolute power ke saya dalam bentuk trust, karena suami saya di Timor Leste memberikan kepercayaan penuh untuk saya mengambil keputusan dalam banyak hal gitu. Alhamdulillah ini dikasih kesehatan, akhirnya Dede bisa bekerja kembali. Kemarin juga Dede akhirnya off air juga kan, diberikan kesempatan sehat lah gitu. Cuma ya lebih ini aja sekarang, lebih harus hati-hati kayak jaga pola makan. Maksudnya lebih menjaga kondisi badan aja sekarang mah. Iya, karena pasti inilah parno gitu kan, kondisinya lagi harus banyak mengerjakan kegiatan, terus tiba-tiba dia harus drop. Masih perhatian lebihnya juga jadinya ini sih dari keluarga. Ya alhamdulillah, maksudnya supportnya juga baik, ngasih tahu, ngingetin terus yang buat makan terutama. Refreshing lah biar nggak mikirin biar hilang sakitnya. Biar hilang. Sama jalan-jalan aja sekitaran Lembang di situ. Makan udah. Sama keluarga ya, Dede sama keluarga, nah emang alhamdulillah baik juga kan. Dasarnya juga baik, keluarga dari kakak, terus ya nyambung. Sesuai dengan itu aja sih, kebutuhan acara paling. Kalau memang harus sama ya, selama memang itu perubahan orang tersebut jadi lebih baik ya insya Allah ya Dede juga bangga, seneng lah. Karena Dede juga yang maksudnya sama-sama belajar lah, kita kan gak ada orang yang sempurna ya di dunia ini, sama-sama belajar aja, saling memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Support aja lah, apalagi kalau hal-hal yang positif mah harus saling support, didoakan. Instagramnya di-ban, di-report sama netizen. Gak tahu ya, mungkin karena 150 juta orang yang lihat, mungkin di-report oleh bisa 20%-nya atau 40%-nya mungkin bisa di atas 10 juta orang yang report, makanya bisa dalam kayak gitu. Tapi justru gue di sini bertanya-tanya. Yang gue lakukan adalah sebagai anak bangsa yang berpikir kritis terhadap sesuatu hal yang fenomenal. Dan yang saya lakukan sesuai SOP. Saya melihat ada beritanya dulu, ada fenomenanya dulu. Saya lihat, oh ada potensinya seperti ini. Saya tanyakan kepada pakar, narasumber, dan yang bicara bukan saya, yang bicara orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Di sini malah kenapa saya di-report? Saya ini cuma berpikir kritis, membuka wawasan, bukan seorang pencuri, bukan seorang narapidana. Kok malah di-report kayak gini? Penting sih kita masih kontak-kontakan sejauh ini, kita masih sangat kontak-kontakan. Nah, itu aja. Dilihat nih. Wallpaper saya masih siapa? Oke. Masih siapa? Wallpaper saya masih siapa? Oke. Wallpaper screen saya masih siapa? Tuh. Yang kelihatan Udah tuh. Oke. Siap. Udahlah, gua usah kesana-sana, jangan ganggu keluarga mereka. Ganggulah gua aja, gak apa-apa, orang gua yang melakukan gitu loh. Please, smart people lah. Kalian kesana juga gak akan ditanggepin, kalian kesini gak akan ditanggepin. Kalau gua malah gua tanggepin.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.